Halo warga Jakarta, kembali bersama saya Anton Haryadi. Program Berita Jakarta hari ini, Jumat 5 Juni 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Senen Sentral, Jakarta Pusat resmi kembali dibuka untuk masyarakat. Rehabilitasi total oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini dilakukan pasca kerusakan struktur akibat aksi penyampaian pendapat tahun lalu. Dengan selesainya perbaikan, mobilitas pejalan kaki di kawasan Pasar Senen diharapkan menjadi lebih aman. Selain itu, fasilitas ini sekaligus mendukung konektivitas warga dengan layanan transportasi umum Transjakarta. Sebanyak 3.738 warga Kelurahan Utan Panjang, Johar Baru, Jakarta Pusat menerima bantuan pangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam penyaluran bertahap melalui 10 loket pelayanan ini, masing-masing warga menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Bantuan periode Februari dan Maret ini diharapkan dapat meringankan beban warga di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok. Gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2026 akan segera digelar selama 32 hari, mulai 11 Juni hingga 12 Juli mendatang di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ajang pameran dan hiburan terbesar se-Asia Tenggara ini diikuti 2.800 peserta dengan target transaksi mendekati 8 triliun rupiah. Selain ribuan produk unggulan, parade karnaval hingga konser musik 32 hari penuh siap memeriahkan ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Dalam kurun waktu 4 bulan di tahun 2026, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta menerima laporan 735 kasus. Angka ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mentargetkan seluruh kasus yang masuk dapat diproses dalam 1 kali 24 jam. Target 1 kali 24 jam tersebut menjadi salah satu kesepakatan utama dalam program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak di Jakarta. Komitmen ini diresmikan usai penandatanganan surat keputusan bersama oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama sejumlah kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum. Selain kecepatan respons, Pemprov DKI juga menekankan pentingnya integrasi layanan secara menyeluruh, digitalisasi, serta pendampingan yang berkelanjutan bagi korban. Yang penting adalah apa yang menjadi kesepakatan. Yang pertama adalah target untuk penanganan awal maksimal 1 kali 24 jam dari pengaduan itu bisa tertangani kalau nanti di Jakarta ini sudah dijalankan. Program pelayanan terpadu ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 yang menjadi turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penerapan sistem ini dinilai sangat penting mengingat angka kekerasan di ibu kota masih tergolong tinggi meski tren kasus pada tahun 2025 hingga 2026 sudah menunjukkan penurunan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, sejak Januari hingga April 2026, pihaknya telah menangani sebanyak 735 kasus. Wilayah Jakarta Timur menjadi tempat kejadian terbanyak dengan 185 kasus, disusul Jakarta Pusat 153 kasus, dan Jakarta Barat 130 kasus. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menantang 6 Menteri Kabinet Merah Putih beserta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencoba langsung layanan transportasi umum di Jakarta.
Dengan kualitas Transjakarta maupun Trans Jabodetabek saat ini, moda transportasi di Jakarta tidak kalah dengan negara-negara besar lainnya. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono di sela acara penandatanganan surat keputusan bersama pelayanan terpadu perempuan dan anak di Balai Kota Jakarta. Pemprov DKI kini tengah bertekad meningkatkan minat masyarakat agar penggunaan transportasi umum bisa menembus di atas 30%. Saya dalam kesempatan ini, Pak Kapolri dan jajaran Bapak Ibu Menteri, kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian yang belum pernah naik Transjakarta, Trans Jabodetabek, harus dicoba dan tidak kalah dengan negara-negara besar dimanapun. Transportasi di Jakarta yang konektivitasnya sudah 93%. Tetapi baru termanfaatkan secara terus-menerus hampir 28%. Maka kami ingin tingkatkan di atas 30%. Saat ini sudah tersedia 14 rute Trans Jabodetabek yang menghubungkan ibu kota dengan wilayah penyangga dengan tarif terjangkau Rp3.500. Selain itu, ada 15 golongan masyarakat yang mendapatkan layanan gratis transportasi publik milik Pemprov DKI. Pramono menegaskan, pengembangan ini tidak hanya berfokus pada jumlah penumpang, melainkan juga aspek keamanan agar seluruh fasilitas ramah terhadap perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Kabar baik nih buat warga Jakarta. Khususnya Anda yang pengen banget jalan-jalan, ada tiket masuk Ancol gratis nih. Dalam rangka hari ulang tahun Kota Jakarta, Taman Impian Jaya Ancol memberikan tiket masuk gratis. Program spesial ini berlaku mulai tanggal 8 hingga 19 Juni mendatang dari pukul 4 sore hingga 11 malam. Tapi ingat ya, kalau mau datang pakai tiket gratisnya wajib reservasi. Maksimal H-1 kunjungan melalui situs resmi ancol.com. Satu orang maksimal dapat 2 tiket ya. Promo ini tidak termasuk tiket kendaraan dan wahana rekreasi. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta kota global dan berbudaya. Salam Berita Jakarta.